Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali tentunya di YouTube channel Pesantren Digital Aswa. Di acara spesial bulan Ramadan, yaitu Ngabuburit ala Santri bersama saya Brian Kusumajati dan narasumber kita Bapak Kiai Haji Ahmad Izzuddin LC MSI. Mari sebelumnya kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Bagaimana warahmatullahi kabarnya hari ini Gus? Alhamdulillah sehat ya. Ya, alhamdulillah kita diberikan kesehatan, bisa menyapa kembali tentunya santri digital nih Gus, dan di ruangan yang berbeda lagi nih. Oh iya. Semoga menambah semangat juga dan juga menambah semangat untuk santri digital bisa terus mengikuti juga ngabuburit ala santri nih Gus. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas mengenai sahur nih Gus. Sekarang tidak lengkap rasanya kalau kita tidak membahas mengenai berbuka puasa. Nah, berbuka puasa itu kalau misalnya ada yang, misal nih tidak sengaja nih Gus, atau ya ternyata ketika buka itu belum waktunya maghrib, ini bagaimana nih Gus kira-kira? Iya. Jadi dalam berpuasa itu dua hal. Yang pertama tentang imsak Ramadan atau waktu subuh. Ya. Itu kita tidak boleh kok melewati adzan subuh. Umpamanya di situ udah azan, kok kita kelupaan saja. Ternyata makan, ternyata subuh. Itu sama dengan ketika kita berbuka. Kita menyangka sudah maghrib, ternyata sangkaan kita salah. Ternyata masih kurang 5 menit. Maka itu sama. Menyangka masih boleh sahur ternyata sudah subuh. Atau menyangka kalau sudah maghrib ternyata belum, itu sama-sama puasanya tidak sah. Jadi orang yang sudah terlanjur berbuka ternyata belum maghrib ya, konsekuensinya dia harus menyelesaikan umpamanya ternyata masih kurang 10 menit. Ya udah 10 menit itu setelah kita melakukan kesalahan harus imsak bahasanya. Dia tidak boleh terus minum atau terus kayak aja, nggak boleh. Nunggu sampai maghrib. Dan nanti setelah Syawal dia harus ngontok. Gitu. Ini makanya dalam penentuan subuh dan juga maghrib itu harus betul-betul cermat gitu. Jangan sampai ada yang teledor, mamanya belum maghrib kok sudah dipentongi. Gitu. Kayak kemarin di berita kan ada satu desa harus ngontok semua nantinya. Karena apa? Karena tukang masjidnya kentong maghribnya terlalu cepat. Akhirnya ketahuan ternyata belum maghrib. Kemarin saya baca di koran itu, ya nanti semua satu desa harus ngontok semua itu. Karena kesalahan satu orang. Itu. Jadi seperti itu, santri digital itu baik sengaja maupun tidak sengaja ya Gus. Jadi misal kalau sengaja ya malah justru nggak boleh Gus. Tapi kalau tidak sengaja tetap harus dikodok ya. Ya, makanya kalau dalam bahasa kitab itu harus meyakinkan kalau sudah masuk waktu maghrib. Gitu. Jangan boleh kira-kira aja, nggak boleh. Harus yakin kalau memang sudah berbukalah. Kalau di tempat kita tuh Gus kan memang mayoritas muslim. Kemudian banyak sekali masjid-masjid musola. Kemudian kan azannya tuh banyak bergantian Gus. Nah, kita berarti kalau misal waktu maghrib tuh adzan yang pertama didengar berarti itu memang sudah waktu maghrib ya Gus. Tidak misalnya ada orang nih yang, wah saya kalau belum adzan yang masjid ini nih belum berbuka, itu nggak boleh ya Gus, atau seperti apa tuh? Ya saya kira kalau hari ini kita lebih mudah, banyak jadwal sholat, HP kita juga sudah langsung otomatis, HP-nya langsung pinter adzan sendiri gitu. Jadi lebih mudah kalau hari ini. Cuman memang kadang kalau di selain Ramadan masyarakat kita kadang begitu, adzan itu nggak bareng antara satu dengan yang satunya. Nah, ini memang harus dipastikan kalau memang sudah masuk waktu maghrib baru kita boleh berbuka. Gitu. Ya, tapi kalau Ramadan insya Allah serempak ya Gus ya. Insya Allah ya. Nah, ketika berbuka juga nih banyak yang ada pernyataan nih Gus, berbukalah dengan yang manis-manis. Nah, ini mengenai hal tersebut bagaimana nih Gus? Iya. Memang kalau kita merujuk kepada hadis Nabi, di situ disampaikan pertama anjuran untuk berbuka mengkonsumsi kurma yang basah. Itu yang pertama. Kalau tidak nanti cari kurma yang kering. Kalau tidak yang berikutnya adalah ya udah ambillah seteguk air diminum. Jadi kalau tidak bisa mendapatkan kurma, ya kurma itu macam-macam ya. Kalau ulama mengatakan karena memang
kurma itu satu makanan Nabi. Nabi menyukai kurma, dan ini maka disunahkan kita ketika berbuka makan kurma. Tetapi juga ada yang memaknai yang lain, bahwa kenapa kita harus makan kurma itu, karena ini ada rasa manisnya. Rasa manis yang dikonsumsi oleh orang puasa itu akan mempercepat memulihkan energi dan stamina. Ini kalau menurut ilmu kedokteran katanya begitu. Maka yang manis-manis itu, kalau dari hadis itu sebenarnya tidak ada dasar mana yang manis-manis itu. Tapi kalau dalam kitab lain ada, dalam Imam Nawawi itu pernah menyampaikan dalam kitabnya bahwa kalau tidak ada tamar ya menggunakan atau berbukalah dengan halawah yang manis-manis. Kemudian baru air. Tapi kalaupun kita merujuk pada hadis yang tenar, yang sering kita dengar, bahwa berbukalah dengan kurma, nah kurma itu manis. Nah, manisnya kurma ini akan memulihkan energi dan stamina itu. Nah, karena kurma itu kadang di tempat kita itu, kalau sekarang mungkin sudah banyak kita temui ya. Kalau beberapa tahun yang lalu kan kita sulit sekali mencari kurma. Kalau tidak ada orang pulang haji itu kayaknya kita nggak ketemu dengan kurma. Maka ya ada benarnya. Akhirnya orang kita bikin yang manis-manis, ada es buah, ada cola, ada. Itu karena memang orang kita itu memang cerdas-cerdas gitu loh, kreatif gitu loh, bikinnya itu macam-macam, mencarinya itu nggak yang manis ya, bikin yang manis sendiri dengan cola, dengan. Tapi memang anjuran untuk menggunakan atau berbuka dengan yang manis secara jelas memang tidak ada dasarnya, tetapi ya kecuali Nabi dengan kurma dan manfaatnya besar, maka tidak ada salahnya kita ya. Kalau tidak ada, menggunakan atau mengkonsumsi air. Ya. Jadi memang yang disunahkan mengkonsumsi kurma atau setidaknya seteguk air itu ya Gus ya. Itu yang diutamakan ketika kita berbuka. Nah, kemudian ketika berbuka kan tentunya kita kalau misal kalangan sekarang ya Gus itu biasanya memiliki menu berbuka yang macam-macam. Biasanya kita memang setiap orang berbeda-beda. Nah, itu apakah hanya cukup ketika nanti berbuka itu kurma dan juga air itu, atau diutamakan makan dulu? Nah, ini kira-kira seperti apa nih Gus? Makan atau berbuka seperti itu terlebih dahulu? Iya, makan dulu apa sholat dulu gitu ya? Ya. Ya, kalau untuk itu saya kira sebetulnya di tempat kita itu sudah ya monggo-monggo saja lah. Kalau dia yang pasti di tempat kita itu sebenarnya berbuka dulu baru sholat. Kalau yang kita ketemui di tempat kita ya. Cuman kadang ada yang berbukanya pakai kurma dan snack-snack, makanan kecil, kemudian sholat, habis itu makan. Ada yang berbuka itu ya langsung minum, makan, nah baru sholat. Saya kira itu pilihan, silakan. Mau makan dulu nggak apa-apa, asal nanti di belakang waktunya tidak mepet untuk melakukan ibadah sholat. Atau dia mau makan kurma, minum 1 gelas air, terus habis itu sholat juga boleh-boleh saja. Ketika apa ya? Ketika memang itu tidak mengganggu sholatnya. Karena kalau kita sholat terus ingat makanan itu juga nggak baik gitu. Tapi kalau makan dulu akhirnya terus nanti sambil rokok umpamanya ngobrol terus kelamaan sampai habis waktunya itu juga tidak baik. Saya kira yang banyak dilakukan oleh masyarakat kita itu ya berbuka kemudian sholat. Cuman berbukanya itu ada yang porsi kecil, ada yang porsi besar. Dan memang ini setiap individu beda-beda. Ada yang langsung makan ya biasa-biasa aja. Tapi kalau langsung makan, kadang ada yang makannya kalau sudah agak waktunya panjang. Ada yang malah kalau mau buka harus nunggu habis tarawih itu juga. Ya itu kan orangnya macam-macam. Ya. Jadi mengenai berbuka puasa itu tergantung kebutuhan itu ya Gus. Apakah berbuka dalam porsi besar atau kecil, atau mau sholat terlebih dahulu atau makan terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan. Yang penting nggak boleh kalap ya Gus, balas dendam karena sehari tidak puasa terus makanya terlalu banyak kekenyangan, itu malah justru tidak boleh ya Gus ya. Ya, kurang lebih seperti itu Santri Digital. Semoga pembahasan mengenai buka puasa di sore hari ini bisa kita pahami bersama-sama dengan baik, dan semoga juga menjadi pelajaran keberkahan kita
bersama. Kami rasa cukup. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kami akhiri. Untuk santri digital yang ingin bertanya, jangan lupa bisa komen di kolom komentar atau juga bertanya via DM di Instagram Pesantren Digital. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.